Pemilihan bahan dan proses. Untuk mata kuliah ini, kita akan menggunakan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus, kita akan melakukan mata perkuliahan melalui Zoom yang akan diinformasikan melalui WA Group. Asinkronus, kita akan melakukan pembahasan materi melalui virtual class, di mana materi akan di-share melalui link virtual class yang akan bisa diakses melalui link berikut. Untuk penilaian 70% dan 30%. Untuk materi sinkronusnya itu dari presentasi, kehadiran, dan attitude. Asinkronusnya latihan dan forum diskusi. 70% nilai. Kemudian 30%-nya dari hasil UTS. Capaian mata kuliah pemilihan bahan dan proses yaitu mahasiswa mampu menganalisa pemilihan material dan proses produksi yang sesuai dengan kebutuhan dan meminimalisir loss production. Metode diskusi dan indikatornya adalah kemampuan memahami jenis-jenis material dan akurasi pemilihan proses berdasarkan subbab yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pemilihan bahan dan proses tentang injection molding dan resin. Sebelumnya, injection molding itu adalah suatu mesin yang memproses biji plastik. Biji plastik itu yang kita panaskan di dalam suatu mesin yang ada barelnya, kemudian diinjek ke dalam suatu molding sehingga dia membentuk suatu part sesuai dengan hasil desain yang sudah dibuat oleh seorang R&D. Introduction-nya seperti ini. Pertama, untuk membuat suatu part itu kan banyak sekali aspek-aspek yang dibutuhkan, seperti konsep development-nya seperti apa, kemudian baseline sistemnya seperti apa, kemudian manufacturing production-nya bagaimana, kemudian logistiknya bagaimana. Logistik itu termasuk dengan SCM, supply dari material itu sendiri. Jadi semuanya ini berkesinambungan, di mana pada development ini seorang R&D (Research and Development) melakukan analisa terhadap produk-produk yang akan dibuat, dan kemudian dianalisa bagaimana produk ini akan mampu memiliki nilai jual. Nah, setelah di riset melalui analisa 3D, kemudian disimulasikan dengan software analisis seperti SolidWorks atau Inventor, kemudian dibuatlah suatu prototipe-nya. Ketika semuanya sudah oke, maka dibuatlah dengan proses production sesuai dengan planning produksinya. Kira-kira dari hasil riset kalian yang akan dijual ke masyarakat itu membutuhkan berapa banyak antara order dan material yang tersedia. Kurang lebih manufacturing cycle-nya seperti itu. Jadi semua berkesinambungan antara seorang development, kemudian sistemnya bagaimana, kemudian production-nya bagaimana, kemudian bagaimana dengan SCM logistiknya, materialnya, supply-nya bagaimana. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan injection molding? Injection molding itu
suatu resin yang kita panaskan dari bentuk padat ke bentuk cair, kemudian diinjeksikan ke dalam suatu molding, lalu dia berhasil berubah bentuk dari berupa cairan menjadi suatu part. Di sini ada contoh sederhananya, ada coklat batang yang diencerkan, kemudian dimasukkan ke dalam suatu cetakan, kemudian setelah ditiriskan maka coklat itu terbentuk sesuai dengan cetakan moldingnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Lanjut aja. Nggak ada. Jelas. Jelas. Oke. Nah, di sini kita coba perhatikan, di sini ada dua jenis mesin injection yang berbeda. Yang atas ini mesin injection konvensional tipe lama. Nanti resinnya dimasukin ke dalam fat hopper, kemudian dipanaskan oleh heater di dalam suatu barel ini, kemudian diinjeksikan ke dalam suatu molding. Kalau yang di bawah ini untuk tipe terbarunya, injection tipe V. Jadi si screw barelnya ini terus memutar, namun nanti si plangernya ini maju mundur seperti model piston. Di sini saya coba share video. Gambarnya udah kelihatan belum? Videonya. Sudah, Pak. Nah, di sini ada contoh partnya yang mau diinjek. Ini moldingnya. Di video ini kita bisa melihat resin plastik ini memasuki tabung pengisian. Di tabung pengisian ini nanti akan dipanaskan, jadi ada perubahan fisik dari padat ke fase cair yang dipanaskan dari 3 zona screw. Jadi 3 zona screw ini temperaturnya berbeda-beda hingga resinnya itu terdorong oleh screw ini sampai ke bagian nozzle. Yang bisa dilihat di sini ada heaternya. Si resinnya mulai maju ke depan. Kemudian dari resinnya ini masuk ke molding. Nah, di moldingnya ini ada coolant-nya untuk merubah dari fase cair tadi ke fase padat. Kalau di pabrik biasanya disebutnya chiller. Nah, si chiller ini pendinginannya menggunakan air dan flow input dan outputnya itu setiap tipe molding itu berbeda-beda timing coolingnya, jadi ada perhitungannya sendiri. Nah, setelah pendinginan selesai sudah menjadi padat, nanti partnya keluar. Nah, kemudian diinjek lagi, didinginkan, lalu keluar. Kecepatan pendinginannya ini juga perlu diperhitungkan karena agar tidak terjadi short mode defect. Kemudian dari kecepatan produksi dari mesinnya itu sendiri juga kita bisa atur berapa cycle time-nya per jam. Jadi unit production per hour-nya itu bisa berapa banyak. Itu tergantung dari kapasitas mesinnya. Nah, seperti itu cara kerja dari mesin injection plastik. Pak, suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Suara saya udah ada belum?
Putus. Oke, sinyalnya kali. Dari proses yang tadi, bagaimana sih proses Halo, suara saya kedengeran ya? Suaranya Nggak kedengeran, Pak. Nggak kedengeran? Halo, suara saya kedua kedengeran belum? Kedengeran. Udah jelas? Jelas. Oke. Dari video tadi, kira-kira sudah terbayang belum bagaimana sih cara kerja mesin injection? Itu yang kayak mesin bor itu ya itu buat manasin Pak itu. Yang bor itu bukan, itu untuk ngedorong resinnya. Si skrunya ini kan, yang warna abu-abu ini. Jadi si skrunya itu buat ngedorong, Nah, kalau menurut kalian untuk part injection ini aplikasinya di kendaraan itu apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau menurut Dimas deh kira-kira, iya bumper mobil. Kalau menurut Dimas kira-kira di motor tuh dipakainya buat apa? Gimana? Bodi motornya. Bodi motornya, ya oke bisa. Nah oke, sekarang kita coba lanjut lagi. Nah di sini adalah resin. Nah, resin itu yang tadi kita bahas. Resin itu sejenis biji plastik. Biji plastik itu bahan dasarnya adalah nafta, minyak mentah. Ada berbagai macam. Polyethylene, ini PET, HDPE, high density, polyethylene, PP, polypropylene, LDPE, low density, EPDM, dan ada lagi silikon. Di sini material yang paling sering dipakai adalah material PP. Nah, kira-kira di kendaraan-kendaraan itu, di spakbor atau di bodi motor itu biasanya ketika injek itu kalian bisa cek di bagian dalam, sisi dalamnya itu ada tulisannya misalkan PP atau ABS. Nah, dari jenis resin ini kan ada banyak pilihannya nih. Ada HDPE, ada PP, ada PET, ada LDPE. Ini sebetulnya jenis-jenis resinnya tergantung tipe apa yang paling cocok kalian gunakan. Contoh, kalau untuk PP itu cocok sekali untuk bodi motor atau bumper-bumper. Kemudian kalau misalkan untuk tipe LDPE, ini cocoknya untuk seperti Tupperware. Tupperware itu kan ada tutupnya, jadi dia harus elastis. Kalau yang LDPE, ini sistemnya juga di injection LDPE. Tapi ada juga LDPE dan HDPE itu berbentuknya packaging. Packaging itu maksudnya pembungkus plastik. Nah, kalau pembungkus plastik itu biasanya disebut HDPE film atau LDPE film. Jadi sistemnya bukan di inject, tapi di blow. Mesinnya beda.
Nah, kita lanjut lagi. Kalau misalkan injection molding ini kan tadi seperti di video itu kan cuman jadi satu ya. Nah, kalau injection molding itu sebetulnya ada banyak sekali proses-prosesnya. Jadi maksudnya sekali proses itu kita bisa keluarnya ada banyak. Contohnya di sini kan ada yang 6. Yang 3D layout ini cavity-nya ada 6. Apa sih yang mempengaruhi banyaknya putaran produksi? Maaf Pak, suaranya nggak ada Pak. Suaranya nggak ada? Iya tadi Pak. Sekarang ada? Ada Pak, ada. Nah jadi berapa banyak satu kali putaran dalam satu kali produksi ini, berapa banyak yang dihasilkan? Ada yang bisa keluar 6, ada yang bisa keluar cuma 1. Nah itu tergantung dengan rancangan dan berapa kapasitas mesin yang kalian punya. Kalau misalkan partnya kecil-kecil itu cavity-nya bisa banyak, tapi kalau partnya besar seperti bumper tuh mau nggak mau itu cavity-nya 1. Nah, jadi untuk bukan karena untuk yang besar hanya bisa 1, karena memang seberapa besar luas area yang harus diinjek. Kalau misalkan semakin besar itu lebih bagus 1, atau semakin sedikit cavity-nya, seperti itu. Nah di sini juga ada turunan-turunannya ini, maksudnya resin PP ini biasanya dipakai di mana aja. Di otomotif, elektronik, kendaraan, home and appliance, dan lain sebagainya. Nah, dari PP ini masih ada lagi PP recycle. Jadi bahan-bahan plastik-plastik yang bekas itu bisa kalian crushing, kemudian kalian bisa gunakan lagi untuk jadikan recycle. Cuman ada kelemahannya. Kalau PP recycle itu lebih getas, lebih gampang patah dibandingkan dengan PP yang masih original. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Kita dari atas dulu nih. Dari jenis bahan plastiknya ada yang mau ditanyain nggak? Itu biasanya yang di recycle produk yang rusak. Enggak. Yang di recycle itu adalah barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Cuman kalau misalkan barang-barang yang recycle itu lebih baik digunakan untuk warna-warna yang gelap, yang black. Karena kalau misalkan kalian recycle terus pakai warna putih, itu biasanya warnanya agak kekuningan, jadi delta E-nya itu berubah. Delta E itu tingkat kecerahannya, jadi semakin kecil delta E-nya itu semakin cerah. Tapi kalau delta E-nya makin tinggi itu biasanya warna putih, jadi warnanya agak kekuning-kuningan. Itu biasanya dicek sama color reader, ada alatnya. Jadi seberapa cerah nanti ketahuan bedanya antara yang recycle dengan yang original. Ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut Pak. Oke. Oke, kalau dari cavity ini ada yang mau ditanyakan nggak? Dari jenis-jenis cavity ini. Nggak ada yang ditanyakan untuk cavity ini. Kalau yang untuk titik tengahnya itu awal masuknya apa? Resin. Materialnya. Ya, ini awal Ya. masuk. Awal masuk material ke dalam molding. Nah, dari sini itu
Kemudian si resin-resinnya disalurkan ke masing-masing cavity. Nah, ini namanya gate. Gate itu adalah jalur masuk. Nah, dari jalur masuk ini antara 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 ini masing-masing komposisinya sama. Nah, biasanya juga banyak juga nih. Misalkan di cavity 1 oke, di cavity 2 enggak, di cavity 3 oke, di cavity 4 oke, di cavity 5 enggak, di cavity 6 oke. Jadi ada berbagai macam defect. Defectnya itu seperti ada udara yang terperangkap, atau misalkan ada yang tidak terisi penuh materialnya, itu bisa terjadi. Itu biasanya gara-gara mesinnya juga udah nggak bagus atau moldingnya juga memang udah tua. Jadi molding itu kan ada umur pakainya. Misalkan 200.000 shoot, dia harus udah di repair lagi. Kalau misalkan nggak di repair atau di polishing lagi, nanti material yang harusnya lepas ketika dibuka moldingnya, ketika habis diinjek itu masih ada material sisa. Seperti itu. Kemudian di sini kita mau membahas tentang master batch. Sejenis pewarna. Jadi gini, kalian kalau misalkan membuat suatu makanan itu biasanya kan ada pewarnanya ya. Nah, di plastik itu ada pewarnanya. Nah, biasanya posisinya dosisnya 1 kilo resin itu 2% atau 3% itu pewarnanya. Sorry, kalian juga kalau misalkan makanan juga kan pewarnanya juga nggak banyak, ada beberapa tetes. Jadi nggak bandingannya nggak 50-50 atau enggak 70-30. Itu biasanya persentase kita pakainya. Jadi kalian menggunakan material yang base-nya natural. Jadi ketika kalian mau ganti-ganti warna, lagi di plastik colornya. Jadi warnanya bisa ganti-ganti ke warna merah, nanti besok mau diganti ke warna hijau juga bisa. Ini ada filter juga, karet-karet juga ada yang diinjek. Di sini ada jenis EPDM, silikon, NBR, dan SBR. EPDM ini etilen monomer. Ini biasanya kalian temui di peredam utara. Kalau silikon ini biasanya ditempatkannya di yang berhubungan dengan produk makanan. Kalau SBR ini biasanya ada di ban. Ini digunakan untuk ban. Nah, ini juga ada contoh lagi jenis-jenis ban PET material PET. Cuman di sini prosesnya bukan proses ini, tapi di sini prosesnya. Pak, maaf suaranya. Iya, suaranya udah kedengeran lagi. Udah. Nah, di sini untuk yang jenis plastik PET ini agak sedikit berbeda. Di sini prosesnya blowing, ditiup, tapi resinnya hampir sama bentuknya, PET. Nah, cuman kelebihannya dari PET ini dia bisa di recycle. Maksudnya dia dari bahan resin plastik, kemudian di blowing jadi botol, kemudian setelah dijual, setelah dipakai, itu recycle-nya bisa digunakan kembali. Nah, dari PET itu botol bekasnya itu masih bisa digunakan untuk bahan-bahan manufaktur tekstil sebagai peredam panas di kendaraan roda 4, kemudian menjadikan juga alas bahan dasar kendaraan dan lain sebagainya. Nah, dari sini
prosesnya seperti apa. Suaranya nggak kedengaran lagi. Suara yang kedengeran lagi. Jadi dengar belum suara? Suaranya udah masuk. Udah masuk. Nah, jadi untuk development dengan proses injection atau tentang ini sebetulnya masih sangat luas. Selain injection ini masih ada mesin injection sendiri. Kalian bisa menentukan secara bebas material apa yang mau kalian kemudian proses injectionnya berapa dalam satu kali putaran. Kemudian kalian juga bisa kecepatan produksi dalam waktu 1 jam. 1 jam itu kalian bisa dapat berapa kali, seberapa banyak kuantiti yang bisa kalian dapatkan. Jadi sebetulnya sangat luas sekali. Selain itu, material-material juga proses injection ini. Ada yang mau ditanyakan? Dimas, ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Pak, suaranya nggak ada lagi. Ada yang mau ditanyakan ya? Halo, halo. Ada yang mau ditanyakan? Nah, dari materi hari ini, injection plastik ini sebetulnya luas nih cakupannya. Jadi dari mulai pemilihan materialnya sendiri, kemudian pengaturan warna, kemudian pengaturan seberapa cepat produksi, per jamnya berapa, itu kalian bisa tentukan sendiri dan banyak sekali rancangan-rancangan yang bisa kalian buat dari injection plastik ini. Selain itu, dari berbagai macam jenis plastiknya itu sendiri, tentunya proses-prosesnya berbeda perlakuannya. Maksudnya berbeda itu temperatur-temperatur yang harus diperhatikan dari mesin injection itu sendiri. Jika kalian menggunakan material yang recycle, kemudian kalian menggunakan material yang original, itu suhu settingnya akan berbeda-beda. Ada yang mau tanyakan nggak sebelum kita akhiri materi ini? Halo, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Cukup, Pak. Oke. Cukup kayaknya. Oke, terima kasih semuanya telah join di materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk besok